Sudah 90 hari lebih berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa masih belum diputuskan oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Bila merujuk kepada aturan KUHP, JPU diberikan batas waktu 14 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Akankah Roy dan Dr. Tifa perkaranya dihentikan karena sudah daluarsa? Kita bahas bersama Roy Suryo yang sudah bergabung bersama kami di studio, dan juga kita masih nanti kehadiran melalui sambungan Zoom Freddy Damanik, Sekjen Projo, yang masih kita akan nantikan. Mas Roy, langsung saja sampai saat ini Mas Roy sudah terima informasi atau mungkin bisik-bisik apakah berkas Mas Roy ini akan P21 atau akan seperti apa? Ya, nggak boleh kita hanya terima bisik-bisik. Kita harus resmi. Apalagi menyebarkan hoax seperti yang dilakukan para termul. Menyebarkan foto-foto lagi, katanya ada tumpukan tulisannya Roy, tumpukan tulisannya Tifa, tumpukan tulisannya waktu itu yang saya lihat tulisannya adalah Rizal dan juga itu nggak boleh Mbak kayak gitu, itu hoax ya. Jadi yang resmi yang benar-benar kami lakukan adalah tanggal 21 April yang lalu kami ke Kejaksaan Tinggi DKI ya di Kuningan. Dan kuasa hukum kami masuk dan mendapat informasi berkas belum sampai sana. Padahal informasinya dari Polda Metro Jaya tanggal 17 April itu diumumkan langsung oleh Kombes Iman Imanuddin, katanya sudah dilimpahkan. Ke Kejaksaan. 17 ke 21 kan sudah beberapa hari kok belum nyampe. Kemudian tanggal 24 April ya kami ke Kejaksaan Agung. Diterima oleh Wakil Jaksa Agung Pak Jampidum. Belum juga sampai di sana. Jadi itu belum informasi ada. Anda itu meminta langsung resmi, gitu ya? Meminta langsung. Dan itu sah. Dan disampaikan bahwa belum ada berkas yang sampai sana dan mereka menyatakan sangat memperhatikan saran-saran termasuk yang tadi di lead berita yang mengatakan kalau itu harus sesuai dengan KUHP. Lebih dari 14 hari itu sudah nggak boleh, harus dikembalikan lagi. Jadi kalau ada P19 yang dari kepolisian, itu istilahnya nanti ada beberapa kemungkinan. Ada P19 mati, artinya P19 itu nggak diapa-apain. Atau ada P20 itu dihentikan oleh kejaksaan. Atau P21 kalau itu lengkap. Nah ini belum ada sama sekali. Jadi para termul ini sekarang malah pada bingung. Ada yang katanya bisik-bisik mengatakan kalau ini sudah sebenarnya sudah kok gitu, gak ada yang tapi kan tadi Anda bilang nih bahwa ini tidak diapa-apakan. Artinya Anda menyatakan bahwa Anda digantungkan gitu? Statusnya gantung atau gimana? Iya, yang menggantungkan kalaupun itu kejaksaan atau Kejaksaan Tinggi atau misalnya Kejagung mau menggantungkan, ya terserah mereka, kan banyak sekali kan perkara. Ya, kalau digantungkan itu artinya nanti sudah daluarsa. Daluarsa ya harus berhenti demi hukum. Dan yang tidak boleh adalah ada orang yang kemudian membuat sandiwara kayak gini nih Mbak. Nah, menawarkan uang. Yakin Roy Suryo ditahan? Yakin ditahan, dan kemudian di belakangnya di berita ini ada sandiwaranya. Ada kemudian dia menawarkan uang, ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang 5 miliar. Ini saya kan ke Bang Freddy ya, silakan. Sudah bergabung melalui sambungan telepon saat ini. Bang Freddy, kalau sudah terlalu lama di kejaksaan, kasus fitnah ijazah Jokowi jadi tidak akan sampai ke pengadilan. Anda melihat ini memang lama karena buktinya yang tidak lengkap atau kurang, atau sebenarnya ada pihak yang menghindari kasus ijazah ini sampai ke pengadilan? Iya, terima kasih. Jadi kan memang dalam KUHP yang baru, KUHP yang lama itu, KUHP yang lama memang kan tidak ada dibatasi. Masalah waktunya, ya ini belum P21, masih ada P19, artinya masih ada yang perlu dilengkapi dari jaksa, walaupun misalnya sudah beberapa kali bolak-balik, ya KUHP yang lama, karena Mas Roy ini, ya pada saat dilaporkan masih pakai KUHP yang lama dan aturan peradilannya menyatakan boleh pakai KUHP yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merespon Mas Roy tadi, ya kalau memang seperti kata Mas Roy ini, ya karena tidak ada bukti segala macam dan lain-lain, ya justru berarti kan ini penyidik akan menghentikan. Saya yang sepakat menghentikan gimana nih? Menghentikan gimana nih? Itu harus begitu. Menghentikan gimana nih, Bang Freddy? Gini, kalau secara KUHP-nya, kalau memang ini misalnya P19, kemudian penyidik tidak bisa
menunjukkan atau melengkapi bukti-buktinya, memang harus diberhentikan. Betul. Berarti Anda sepakat bahwa bukti-bukti tidak lengkap, Roy dan juga Dr. Tifa tidak terbukti melakukan fitnah terhadap ijazah Jokowi, gitu? Nah, kalau saya melihat ini masih proses. Jadi ini hanya tahapan administrasi dan material bahwa jaksa masih menyatakan berkasnya tidak belum lengkap sehingga belum bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa? Justru, Karena kan biasanya kalau untuk kasus fitnah biasanya Cepet. pembuktiannya tuh cukup singkat, tidak memakan waktu yang panjang. Saya sepakat buat itu. Kasus fitnah, kasus kayak dokumen begini, ya, ini harusnya gampang. Tapi kan di sini Mas Roy ini kan orang hebat, orang luar biasa. Enggak lah, saya biasa-biasa saja. Yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kan juga menyangkut Presiden Jokowi, ya, yang ijazahnya itu juga sudah dipergunakan di dalam dokumen kenegaraan. Saya melihat, ya, memang jaksa, ya, yang nantinya JPU tidak ingin memaksakan membawa berkas perkara ini ke pengadilan setengah matang, katakan. Oke, kami tangkap. Karena kalau dipaksakan, lalu kalah di pengadilan, justru ini bisa lebih rame lagi, kan begitu. Oke, kami tangkap. Mas Roy, Anda disebut mungkin bisa jadi, kami tangkap Bang Freddy. Anda disebut Bang Freddy, ini kan Mas Roy orang hebat. Nah, kita nggak tahu nih maksud orang hebatnya bagaimana. Tapi kalau dari pihak Mas Roy sendiri, apakah memang kasus ini seakan-akan ada pihak yang memang tidak ingin sebenarnya kasus ini sampai ke pengadilan? Yang nggak ingin ya Jokowi sendiri. Jokowi sendiri nggak ingin. Karena kenapa Anda menyebut itu? Ini breaking news juga ya, meskipun nanti sebentar lagi pasti orangnya akan ngaku. Rostam Effendi. Kenapa? Hari ini ketemu dengan orang yang mencetak ijazah itu di Pasar Pramuka. Artinya ijazahnya palsu. Artinya ijazah ini palsu. Seberapa valid banget, Anda menyatakan bahwa ijazah itu palsu? Iya, karena sudah ada orang yang mengaku. Sudah ada orang yang mengaku. Berani dibawa sumpah nantinya kalau itu dibawa ke pengadilan. Dan itu ada beberapa orang loh, termasuk Eko Sulistyo, termasuk nama seorang profesor yang dulu sudah pernah disebut tuh, termasuk Bitor yang mengatakan. Tapi ini bukan cerita lama, ini pembuktian dari cerita baru. Ya, artinya gini, ya. Tadi saya tanggapin sedikit Mas Freddy ya. Jadi bolak-balik itu kalau dalam aturan peralihannya ada istilah hukumnya lex favorio, dipilih yang paling menguntungkan untuk yang tersangkanya. Yang paling menguntungkan apa? Ada daluarsa. Itu ada di kuhap baru. Kalau tidak diatur di kuhap lama, berarti ada di kuhap baru. Dan tidak boleh diatur di kuhap lama itu turun jadi perpol, nggak boleh sama. Nah, Mas jadi Roy, kalau soal yang orang menarik biasa adalah tadi, ketika Anda tadi menyebutkan bahwa pihak yang mungkin saja tidak ingin kasus ini sampai ke pengadilan, Pak Jokowi. Anda menyebutnya seperti itu. Kenapa Anda bisa menyebut seperti itu? Karena di pihak lain, Pak Jokowi juga menyatakan kok ingin terbukti, Mbak, bawa ke pengadilan supaya ada kepastian hukum. Sudah sering ada sidang pengadilan, ya, CLS ya, yang ada di Solo. Kemudian sebentar lagi ada CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu nanti justru malah fungsinya membuktikan ijazah. Hadir nggak nanti Jokowi di situ? Ya, Solo sudah berulang kali ada kesaksian dan ada teman-teman KKN-nya itu pada hadir. Jokowi nggak hadir. Alasan si kuasa hukumnya Yupan atau siapa itu ijazahnya nggak bisa dihadirkan, apalagi Jokowinya. Lo ini gimana? Bang Freddy, pembuktian ijazahnya di situ. Bang Freddy, kalau sampai kasus fitnah ijazah Jokowi ini bisa dikatakan nggak maju-maju nih. Ada tenggat waktu yang bisa dikatakan juga cukup lama. Bahkan ini kita nggak ada lihat titik terang maju ke persidangan atau enggak. Bagaimana caranya Pak Jokowi bisa membuktikan kalau Mas Roy, Dr. Tifa ini terbukti telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi? Begini loh. Jadi kan ini kan bola atau kewenangan sekarang ada di JPU dan di penyidik dalam melakukan berkas. Penyidik kan begitu ya. Nah, kalau pihak tersangka dalam hal ini Mas Roy dan kawan-kawan merasa dirugikan dengan proses mereka mengatakan mereka digantung, kan ada mekanisme hukum untuk itu. Nggak usah, kita tunggu aja. Sementara kami dari pihak Jokowi, kemarin kami baru ketemu dengan Pak Jokowi, masih yakin dan optimis perkara ini akan bergulir ke persidangan.
Oke, tapi tadi Mas Roy Nah, bilang oleh bahwa karena itu- bisa jadi Pak Jokowi tidak menginginkan kasus ini sampai ke persidangan. Itu kata Mas Roy. Iya loh. Ada Kan di sidang. sudah saya sampaikan. Kami baru ketemu, masih diulang lagi, ya, masih diulang lagi oleh Pak Jokowi Janji bahwa janji ini saja. perkara akan bergulir ke persidangan dan dia akan membuktikan di persidangan, tentunya melalui jaksa. Itu masih disampaikan Pak Jokowi ya sewaktu kami ketemu awal Mei kemarin. Oke, tapi saat Anda kemudian- bertemu Pak Jokowi merasa tidak kok kasus ini seakan-akan tergantung, seakan-akan tidak ada kejelasan, tidak P21, tidak P20. Nah, kami jujur, kami para relawannya waktu itu bertanya, Pak, ini kenapa kok lama sekali? Ya. Ya, ini kenapa kok lama sekali? Kan kami mempertanyakan. Ya, beliau juga mempertanyakan. Saya juga bertanya-tanya, kenapa kok ini sampai sekarang belum berproses di pengadilan. Oh, jelas kan? Nah, beliau juga penasaran dan beliau memang mengatakan kemarin akan meminta pengacaranya untuk ke penyidik. Masalahnya apa? Waktu Ya, itu penyidik nggak posisinya punya seperti kewenang. itu. Nah, kan begitu. Jadi, ya sampai sekarang Salah, ya. penyidik. Gini, sampai sekarang kita dan Pak Jokowi memang masih menunggu perkara ini. Ya, bagus, Dan kita tunggu aja. yakin optimis sekali ini akan bergulir ke Pak Jokowi merasa pengadilan. miskin bukti nggak? Iya, itu. Dengan Kenapa? lamanya kasus ini ditangani. Benar ini. Kenapa Mbak? Pak Jokowi apakah merasa miskin bukti tidak? Tertes ini. Dengan kasus ini seakan-akan memakan waktu yang cukup panjang untuk ditetapkan Ya, nggak ada P21 bukti. atau P19. Bagaimana miskin bukti? Orang ijazahnya udah diserahin. Itu yang pertama. Udah ada yang orang Oke. minta. Kemudian pihak UGM sudah diperiksa, Ya. memberikan pernyataan. Kemudian pihak KPU sudah memberikan Oke, pernyataan. kami tangkap. itu Artinya aja. Pak Jokowi merasa Kan yakin begitu. ya bukti-buktinya cukup untuk bisa dilanjutkan. Ya. Mas Roy singkat saja, Oke. berkas belum P21 dan juga belum P20 atau P19. Anda sebenarnya saat ini ingin memastikan kepastian hukumnya akan melalui cara apa? Dan apakah Anda merasa dikriminalisasi saat ini? Atau justru sebenarnya Anda merasa terselamatkan karena polisi ataupun pihak kejaksaan seakan-akan ragu untuk melanjutkan kasus ke Ya, jenjang sejak berikutnya? dulu kami mengatakan bahwa kontroversi ijazah ini akan panjang. Karena Padahal satu- tadi sebelum on air saya udah nanya loh, gimmicknya hati-hati ya. tapi gini, ya jelas. Satu ya, ijazah ini kan sudah bisa dipastikan secara ilmiah ya 99,9% palsu. Bahkan ijazah Menurut ini Anda? bukan menurut saya. Menurut ilmiah, dan kemudian bahkan skripsinya juga tidak ada, ya. Bahkan ada sebuah buku yang kemudian diterbitkan oleh Dr. Bonatua terakhir, yang kemudian besok pagi buku itu akan kami launching di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan Unpad. Kemarin sudah kita launching di UI, ya, bahwa buku itu judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada. Dan itu diterima di kampus-kampus secara ilmiah dan dibahas nantinya bedah bukunya. Nah, artinya gini, kalau sampai tadi mungkin Mbak Cynthia mengatakan miskin bukti. Sebenarnya buktinya nggak miskin, 709 bukti katanya. Oke, tapi dari pihak Pak Jokowi juga yakin tidak miskin bukti. Payah itu. Semuanya yakin. 709 itu nggak ada apa-apanya. Setelah dicek, nggak ada ijazah asli. Jadi sekali lagi, kita tunggu dari kejaksaan nanti untuk memberhentikan kasus ini. Karena itu istilahnya bukannya P21, bisa P20 atau P19 mati, atau menjadi SP3. Dan Kombes Budi kemarin kan juga mengatakan kalau kita doakan. Iya, karena dominus litisnya itu ada di kejaksaan, Mbak. Pengendali utama di kejaksaan, bukan di Polda Metro. Terima kasih Polda Metro yang juga sudah menyatakan. Jadi termul-termul nggak usah desek-desek, Mbak. Didesak-desak juga percuma, apalagi mengedarkan kami tetap menantikan kepastian hukum dari pihak-pihak yang terkait. Khususnya kita lihat apakah nanti akan P21, P20 atau P19 mati atau berhenti. Terima kasih Mas Roy Terima kasih, Mas dan Cynthia. juga terima kasih Mas Freddy. Bang Freddy Damanik sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore.